Ini bukti kebenaran, bukan pembenaran. Siapa sangka cinta yang terjalin belasan tahun silam meninggalkan polemik yang membara lebih dari 1 dekade kemudian. Hubungan Aureli Moremans dan Robby Tremonti yang dimulai di lokasi syuting beberapa tahun lalu kembali mencuri perhatian setelah memoir Broken String viral. Dari kisah masa lalu yang kelam, tudingan kontroversial, hingga foto pernikahan yang dipamerkan, semua dibuat penasaran. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik asmara ini, dan bagaimana kisah lama ini bisa berubah menjadi bom waktu yang bahkan dikaitkan dengan ancaman. Kehidupan masa lalu Aureli Moremans dan Robby Tremonti kembali menjadi buah bibir setelah memoir Aureli, Broken String, mendadak meledak. Buku ini membuka luka masa lalu sang aktris, mengungkap pengalaman kelamnya menjadi korban asmara saat usianya masih 15 tahun. Yang bikin heboh, buku itu juga menyinggung hubungan Aureli dengan seorang pria yang disamarkan dengan nama Bobby. Dan publik langsung menuding sosok itu adalah Robby Tremonti. Hubungan keduanya bermula di lokasi syuting pada tahun 2029 silam. Kalau bahasa gaulnya sih cinlok ya Igenars atau cinta lokasi. Namun rupanya kisah cinta mereka tidak direstui oleh orang tua Aureli. Saat itu, usia Aureli masih sangat muda dan kontroversi pun langsung meledak di dunia hiburan. Belakangan, Aureli menegaskan klarifikasi soal isu pernikahan. Mengutip dari iNews, Aureli ungkap bahwa status pernikahan itu sejak awal tidak pernah sah di mata Tuhan maupun negara. Surat pembatalan pernikahan pun sudah ada di tangannya. Jadi intinya, Aureli mengklaim dirinya tidak pernah menikah dan tidak punya ikatan pernikahan apapun sebelumnya. Namun, dengan perhatian publik yang makin besar karena viralnya buku ini, Robby Tremonti pun akhirnya buka suara untuk memberikan klarifikasi dari sudut pandangnya, lengkap dengan semua bukti yang ia klaim benar adanya. Setelah publik ramai menyorot Broken String, Robby Tremonti memutuskan untuk mengungkapkan versi ceritanya. Saling bantah pun tak terhindarkan, karena Robby secara jelas menyebut bahwa pernikahan mereka benar-benar terjadi secara agama, dan semua tuduhan miring yang beredar tidak sesuai fakta. Robby mengaku pernikahan berlangsung di gereja Katolik pada 2011 silam, dan bahkan ia pun memamerkan foto pernikahan mereka sebagai bukti sahnya acara. Kan ke sumpah di atas Alkitab. Ini mewakilkan gereja ya, mewakilkan sumpah di atas Alkitab yang itu tidak boleh sembarangan. Saya tekankan lagi, tidak ada unsur mens rea. Saya menunjukkan bukti ini adalah bukti petunjuk. Ia menekankan bahwa usia Aureli saat menikah sudah memenuhi syarat gereja, meski restu orang tua tidak pernah didapat. Ada berita bahwa yang polemik bahwa Aureli itu menikah, ada yang bilang 15 tahun lah, di bawah umur. Ya. Aureli lahir itu 8 Agustus 1993 dan ini tanggal pernikahan 2011 10 Oktober yang menyatakan bahwa sah secara gereja Katolik Aureli berusia 18 tahun lebih 2 bulan. Bukan cuma menunjukkan bukti foto dan tanggal pernikahan, Robby juga membuka surat pernikahan untuk membuktikan bahwa semua ini tidak palsu. Ini yang diperguncingkan bahwa katanya surat ini palsu, tolong di-highlight tanggal pernikahannya. Surat asli gereja
Kalian bisa lihat di Google di tahun 2013. Ini cukup mewakilkan ya. Ini surat yang katanya gereja memalsukan dan Romo memalsukan surat ini. Yang mengeluarkan surat ini bukan saya, tapi adalah kewenangan gereja Katolik. Bila memang ada tuduhan surat nikah ini palsu, silahkan tanyakan kepada pihak gereja. Bang izin Menanggapi soal surat pembatalan yang dipegang Aureli, Robby mengaku pernah berkomunikasi dengannya mengenai permintaan untuk menulis pernyataan sebagai syarat pembatalan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dipanggil atau dihubungi pihak gereja terkait proses itu. Pernah kala itu di tahun berapa saya lupa ya, ada chat masuk ya. Dia cuma bilang, istilahnya, jangan jadi orang yang menyebalkan deh dalam bahasa Inggris ya. Saya mau ngurus pembatalan nih, tapi syaratnya untuk gereja Katolik itu kan harus ada narasi dari masing-masing pasangan ya. Untuk kenapa mau? Ya di situ saya harus menulis bahwa saya kan nggak mungkin, saya nggak melakukan. Saya tidak pernah merasa dapat undangan dari gereja terkait untuk pembatalan, itu tidak. Tak hanya soal pernikahan, Robby membantah tuduhan negatif yang saat ini dilabelkan pada namanya. Ia menantang pihak manapun untuk membuktikan semua tuduhan tersebut. Walaupun digambarkan sangat jelas gitu kan nomornya. Iya, tapi kan di buku itu katanya berdasarkan katanya buktikan adanya buktikan adanya mau menyebarkan foto. Sampai saat ini buktinya mana? Kenapa nggak lapor polisi? Kenapa lapornya seperti ini? Sampai kalian jam segini aja masih di sini. Ia mengaku buku yang ditulis Aureli sebenarnya sangat bagus dan tidak berniat menyinggung siapapun. Namun, karena narasi yang sudah terlanjur dikaitkan dengan dirinya, Robby menilai buku itu akan terasa lengkap dan adil jika semua fakta yang terjadi di masa lalu bisa dibuktikan secara jelas. Tutup seperti ini, saya sudah bilang ya, buku itu memang bagus. Kalau memang ini buku ditulisnya tidak ingin menyerang siapapun loh, hanya berbagi ya. Buku ini saya juga menurut Mbak Feni Rose bilang buku ini sangat baik untuk dibaca, untuk bahan edukasi. Saya juga bilang ya bagus, tapi kontroversial dari isinya bisa dipertanggungjawabkan nggak dengan fakta kejadian yang lalu, bukti pelaporan. Apalagi buku ini kan disamarkan namanya. Kalau semua bisa dibuktikan ya buku ini bagus ya. Di sisi lain Ignaz, Robby menegaskan bahwa dirinya hanya ingin hidup damai tanpa disangkut pautkan dengan semua drama ini. Langkah selanjutnya apa? Saya cuma mau peaceful. Jangan ada drama lagi atau menyudutkan saya, apalagi dengan buku yang nyindir-nyindir yang kenyataannya saya pernah menikah dengan Aureli berdasarkan dari isi buku itu. Garis bawahi, saya cuma mau peaceful, pengen hidup tenang. Terjawab. Meski sudah menunjukkan bukti foto pernikahan, cerita ini tak berhenti di situ. Polemik pun merembet ketika nama Hesti Purwadinata terseret karena memberikan dukungan kepada Aureli.
Kisru antara Robby dan Aureli nyatanya membuat beberapa orang terseret dalam pusaran drama ini. Salah satunya yang ramai di jagat maya adalah Hesti Purwadinata yang terang-terangan membela dan memberikan dukungan untuk Aureli. Publik dihebohkan ketika mencuat kabar bahwa Hesti mendapatkan ancaman dari Robby atas dukungan yang diberikan. Namun lagi-lagi, tak mau isu terus dipelintir, Robby membongkar isi pesan singkatnya kepada suami Hesti, Edo Borne, yang katanya dilakukan secara sopan dan profesional. Kalau orang marah apakah bahasanya seperti ini? Digaris bawahi ya. Bukan berarti saya pasti ke jalur hukum, tapi apabila diperlukan. Dengan EYD yang sangat jelas ya, apabila diperlukan. Robby mengaku sakit hati dengan pernyataan Hesti yang seolah memvalidasi narasi buku Aureli tanpa mendengarkan sisi dirinya. Sanitya, wajar saya merasa sakit hati. Sangat wajar menurut saya. Hesti tahu orangnya, pernah syuting bareng dan kenal. Kerjaan saya di dunia syuting. Berarti kan pengen diboykot. Dia tahu siapa. Namun, karena tak ada tanggapan dari pesan yang disampaikan melalui Edo, Robby akhirnya langsung menghubungi Hesti melalui pesan Instagram dengan kalimat yang lagi-lagi katanya terkesan sopan dan baik-baik. Bahkan, dalam pesan itu menurut Robby ada emoji yang melambangkan respect, bukan ancaman. Just jangan terlibat untuk sesuatu yang gak worth it. Karir kamu dan rumah tangga kamu sudah settle, Hesti dan Edo. Kamu sudah seharusnya hidup tenang dan nikmati hasil kerja kamu. Buku Broken Strings ini gak mungkin aku diam saja, Hesti. Begitu Aureli benar-benar berani sebut nama aku dan bukan alias Bobby itu, aku pasti bawa ke ranah hukum lah. Bukan cara pencemaran nama baik yang happening di sosmed. Saya tulis, no need for your reply, untuk dipertimbangkan saja. Kamu pertimbangkan sambil kamu ngopi di pagi hari atau ngeteh di pagi hari lah. Sehat selalu dan bahagia selalu buat kamu dan Edo. Untuk orang yang dia validasi gak pantas dapat panggung ya, saya masih ucapkan sehat selalu dan bahagia selalu buat kamu dan Edo. Thanks Hesti, masih begini, masih tangannya 2. Tanda respect ya, boleh. Terkait tuduhan pengancaman, Robby menegaskan langkah menempuh jalur hukum adalah hal wajar sebagai warga negara untuk melindungi nama baiknya. Setelah seluruh kontroversi terungkap, publik kini menghadapi satu kenyataan. Kisah masa lalu ini penuh lapisan kontroversi dan semua pihak punya versi masing-masing. Buku Broken String membuka sisi kelam Aureli, sementara klarifikasi Robby menghadirkan perspektif lain yang selama ini banyak dipertanyakan. Lantas, bagaimana menurut kamu Igeners? Versi mana sebenarnya yang sesuai kenyataan? Dan apakah benar Robby bukanlah sosok yang disebut dalam buku Aureli? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.